Anak-anak, selamat datang di SMP 107 untuk siswa kelas 7 baru. Selamat bergabung. Mudah-mudahan nantinya kalian merasa senang di sekolah ini. Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ketut Selapan. Saya di sini mengajar pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk kelas 9. Di samping itu saya juga diberi tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, saat ini saya diberi tugas untuk memberikan informasi tentang kurikulum yang berlaku di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Busongbiu. Untuk itu, silakan kalian lihat video berikut ini. Sebelum melangkah lebih jauh, sekarang kita berada di kelas 7, kalian sudah kelas 7 meninggalkan kelas SD-nya, pelajaran di waktu SD. Nah, pada saat SMP sekarang, apa sih yang akan kita pelajari sebenarnya? Mungkin tidak beda jauh dengan SD, tapi mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu, dan mungkin juga yang pasti kalian biasa di SD hanya diajarkan oleh 2 atau 3, 4 guru, tapi di SMP kalian akan mendapatkan guru yang lebih banyak dibandingkan waktu SD. Nah, sekarang apa? Ataupun pelajaran apa yang akan kita pelajari? Perhatikan, ya, pelajaran yang akan kalian dapatkan adalah pendidikan agama budi pekerti. Itu waktunya ada 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, prakarya 2 jam sebagai pelajaran mulok, muatan lokal. Jadi sehingga jumlah semuanya ada 38 jam pelajaran. Yang masing-masing 1 jam pelajaran adalah bernilai ataupun lamanya adalah 40 menit. Bisa kalian bayangkan selama seminggu kalian mempelajari 38 jam pelajaran, di samping kalian nanti ada kewajiban mengikuti ekskul. Dalam hal ini adalah kewajiban ekskul pramuka. Di samping ekskul lain yang menjadi mungkin kamu lebih tertarik dengan pelajaran ataupun dengan ekskul yang lain di luar samping pramuka yang wajib. Ya, misalkan basket, kir, bulu tangkis, karate, dan sebagainya. Ya, baik, akan saya lanjutkan kembali. Tentunya dari 10 pelajaran ini kalian harus menuntaskan semua pelajaran agar kalian bisa naik kelas. Nah, nilai berapa ataupun kriteria ketuntasan minimal yang kalian harus capai untuk bisa naik kelas berikutnya. Tahap pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Langkah-langkahnya, perhatikan. Di dalam pembelajaran kurikulum 2013 ada 3 langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, di mana di kegiatan pendahuluan ini berisi bagaimana suasana belajar agar baik, ya, agar kondusif, agar kita semuanya bisa tenang, bisa belajar dengan suasana yang nyaman. Kemudian juga di sini terdapat kompetensi yang diajarkan. Apa sih kita mau belajar ini? Tujuannya apa? Misalkan ingin belajar matematika tentang bilangan bulat, buat apa sih? Ingin belajar IPA, kok ada gunung meletus dan sebagainya, untuk apa sih? Begitu juga lingkup dan teknik penilaian digunakan. Di sini akan disampaikan bahwa nanti penilaiannya menggunakan teknik apa, ya. Itu adalah yang termasuk di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan inti, di mana kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi.
Nah, bagaimana langkah-langkahnya kegiatan ini dalamnya? Ada mengamati. Pertama kali kalian belajar, amati dulu. Akan diberikan suatu gambar atau diberikan suatu bacaan. Kita lihat seperti anak tersebut yang dalam gambar. Anak-anak mengamati tumbuhan, ya. Ada apa dalam tumbuhan ini? Ada apa dengan bunga ini dan seterusnya. Ya, pertama mengamati. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, lalu mulailah bertanya, menanya. Kita amati tadi tumbuhan, di tumbuhan itu ada apa? Misalkan kita ingin mempelajari tentang fotosintesa. Kenapa bunga itu kok bisa berkembang, daunnya hijau, dan sebagainya. Dan itu akan bertanya, kita tunjuk tangan. Atau dengan kata lain kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang ingin kita pelajari atau apa ya untuk belajar atau mengetahui fotosintesa. Timbul pertanyaan. Setelah menanya, baru muncul lagi kegiatan berikut, mengumpulkan informasi atau mencoba. Ya, di sini saya gambarkan dengan laboratorium orang yang sedang praktek, mencoba-coba. Oh iya, kita coba kalau misalkan, kalau tadi dicontohkan tentang tumbuhan, berarti bagaimana sih supaya bisa ini tuh tumbuhannya hijau, atau kalau kita belajar matematik, mencoba-coba juga soal-soal ini yang mudah, soal-soal yang mungkin kita coba untuk bisa menemukan formulanya, menemukan rumusnya, dan seterusnya. Mencoba. Setelah itu baru menalar, mengasosiasi, menalar. Tadi sudah mencoba seperti ini. Misalkan kalau positif, kalau bilang matematik misalkan, kok 2 dikali 3, 6. 2 dikali min 3, min 6. Min 2 kali min 3 plus 6. Dan seterusnya. Lalu membandingkan, oh iya, akan menemukan pola. Oh, kalau positif kali positif, misalkan hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Timbul seperti itu. Itu namanya. Kemudian setelah menalar, mungkin setelah dapat, kita ambil kesimpulan. Setelah mengesimpulan, baru kita bisa mengomunikasikan, menyampaikan kepada orang lain bahwa hasil yang kita dapatkan, kita temukan, atau kita menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada, mengkreatif ya, menjadikan sesuatu yang belum ada bisa jadi ada, menemukan, atau menemukan pola. Kita bisa sampaikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Itulah langkah-langkahnya di dalam tab pelajaran kurikulum 2013 sampai ada 5 tahapan ya. Sekian sekalian, kemudian setelah itu baru ada kegiatan penutup. Apa kegiatan penutup? Membuat rangkuman, apa kesimpulannya, melakukan refleksi, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, dan umpan balik. Setelah mendapatkan kesimpulan, ada refleksinya, umpan baliknya buat ke depan, apa tindak lanjutnya. Supaya kegiatan dilakukan tidak sia-sia. Oke anak sekalian, selanjutnya tentunya setelah melakukan tahapan-tahapan ini, tentunya ada penilaiannya, ada yang dinilai, ya, ada nilai, aspek penilaiannya. Apa yang dinilai? Tentunya tidak serta-merta hanya sekedar kita belajar tapi tidak ada nilainya. Tentunya akan tidak mungkin untuk mendapatkan nilai. Apa yang dinilai? Kalian. Pertama, aspek yang dinilai adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan. Tekniknya seperti apa sih? Nah, bisa dengan tes tertulis, bisa dengan tes lisan, bisa juga dengan penugasan. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan mungkin dengan tiga-tiganya atau salah satunya. Bisa tulis, bisa lisan maupun penugasan. Tergantung dari kompetensi yang diharapkan dari belajar tersebut. Kemudian aspek keterampilan. Bagaimana teknik penilaiannya? Pertama, bisa dengan proyek, diberikan tugas proyek, bisa juga dengan praktek, bisa dengan portofolio, bisa juga dengan produk yang dihasilkan dengan bekerja sama dengan teman yang lain. Ini teknik-teknik penilaian. Kemudian ada sikap dan perilaku apa yang dinilai. Nah, tekniknya seperti apa? Dengan melakukan apa? Dengan observasi, melihat kalian. Misalkan rajin sholat kah? Rajin pergi ke gereja kah? Atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan bersikap jujur, tanggung jawab dengan Bapak Ibu Guru melihat kalian bertindak.
Kemudian penilaian diri, kalian menilai diri sendiri. Oh, saya udah jujur apa belum ya? Saya udah tanggung jawab atau belum ya? Saya udah gotong royong atau belum ya? Menilai diri sendiri, berlaku jujur. Kemudian juga ada penilaian antar peserta didik. Teman kalian menilai kalian, dan kalian menilai teman kalian. Oh, si A sikapnya tidak baik, si B sikapnya baik, dan seterusnya. Dan ada yang terakhir adalah jurnal. Jurnal ini ada penilaian di mana ada kejadian-kejadian khusus yang sehingga kalian melakukan suatu perbuatan yang dicatat oleh Bapak Ibu guru. Misalkan ada suatu kejadian ketika kalian ada terjadi tabrakan, kalian dengan sigap menolong orang. Di situ Bapak Ibu guru melihat, oh iya rupanya anak ini rasa gotong royong atau rasa perhatian empati kepada orang lain sangat tinggi. Nah, disinilah penilaian. Jadi dari mulai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku akan dinilai untuk menentukan kepribadian ataupun penilaian kalian nanti untuk naik kelas dan tidaknya. Oleh karena itu, dengan mengetahui kurikulum 2013 seperti ini, kalian Bapak lebih memacu diri untuk belajar dengan sebaik-baik. Terima kasih karena kalian sudah melihat atau menonton video yang saya tayangkan tadi. Secara umum itulah yang akan kalian pelajari di SMP Negeri 1 Musumbyu. Mungkin yang berbeda adalah di muatan lokal prakarya. Nantinya kalian di kelas 7 akan diberikan pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nanti gurunya akan disampaikan pada saat kalian mulai belajar TIK tersebut. Akhirnya saya memohon maaf apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian melihat atau menonton video yang saya tampilkan. Akhir kata saya ucapkan